himmah ini salah satu kekuatan yang Allah berikan pada hambanya, pada makhluknya. Tapi ada himmah itu yang baik, ada himmah yang buruk. Ada semangat yang baik, ada semangat yang buruk. Semangat yang tinggi yang baik itu kalau pada diri seorang wali Allah, maka yang muncul jadinya karomah, keramat. Ya, jadinya karomah. Kalau muncul pada mukmin biasa jadinya maunah, jadinya pertolongan. Kalau munculnya itu pada orang-orang yang memang niatnya jahat, maka bisa berwujud menjadi sihir. Ya, menjadi sihir. Itu salah satu wujud-wujud daripada al-himmah. Kemudian juga penyakit ain, penyakit mata. Maksudnya mata itu kalau bahasa Jawa sawanen gitu ya. Sawanen. Nah, itu juga muncul dari himmah. Sebetulnya himmahnya baik. Ya, tetapi bisa menjadi berakibat buruk. Contoh, lihat orang tampan, ganteng, rupawan. Nah, yang lihat ini memang hatinya punya kekuatan sesuatu. Kemudian dia takjub dan mengatakan, gantengnya luar biasa. Itu hatinya yang mengagumi dengan kuat, dan kalimat yang muncul di lisannya itu bisa menyebabkan yang dipuji ya kena sesuatu. Ya, tiba-tiba yang dipuji jadi sakit panas. Tiba-tiba yang dipuji jatuh tersungkur, wajahnya tergores sesuatu. Ini akibat daripada himmah yang tidak disyariati ya. Yang diajarkan di syariat, kalau muncul seperti itu, kita suruh mengucapkan Masya Allah, suruh mengucapkan sholawat pada Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak berakibat buruk pada orang lain. Atau muncul dari dengki dan iri dan dengki. Jadi lihat sesuatu nggak suka, tapi hatinya main. Benci saya dengan kuat. Ini kalau orang itu memang punya kekuatan hati, maka bisa berakibat buruk ya kepada orang yang didengki tersebut. Karena itu sebagai seorang muslim mukmin yang iman pada Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan banyak doa, diajarkan banyak wirid ya, diajarkan banyak zikir. Untuk apa itu? Membentengi diri kita dari pengaruh-pengaruh negatif ya, himmah, kekuatan-kekuatan hati orang lain yang tidak dikendalikan oleh syariat. Nah, ini himmah ini penting. Ini kalau orang nggak punya himmah, nggak akan mencapai sesuatu. Semuanya dengan izin Allah Ta'ala ya. Tetapi syariatnya, sarananya adalah salah satunya himmah, semangat. Bahkan dikatakan himmatur rijal taqla'ul jibal. Ya, semangatnya para wali, semangatnya orang-orang soleh, dengan semangatnya itu bisa mencabut gunung. Nah, ini peribahasa ya. Mau nyabut gunung itu bisa itu. Menggunakan semangat. Nah, ikhwani rahimakumullah, nah ini bisa kita pakai ya kalau kita punya keinginan ya akhirat maupun dunia. Tentunya dengan niatan yang baik. Contoh, orang pengen punya rumah. Lihat saldo, mundur. Gak mungkin punya rumah. Ngontrak, lihat daftar di berbagai iklan gitu ya. Rumah kontrakan, lihat saldo. Wah, ini harus ke pinggir ini. Wah, ini dekat sama ini. Wah, rumahnya agak jelek ini. Saldo saya sesuai sama itu. Ini namanya gak punya himmah. Gak punya semangat yang tinggi dalam hati. Orang yang punya himmah itu gak pernah ngecek saldo. Gak lihat saldo. Terus yang dilihat apa? Saya pengen punya rumah, selesai. Semangatnya apa? Cari yang dia suka. Maka begitu dia lihat iklan rumah, dia gak lihat harga. Yang dilihat mana yang dia suka. Mana yang sesuai kebutuhannya. Semangatnya tinggi. Nah, setelah dia dapatkan dengan semangat yang tinggi itu, baru dia ngecek saldo. Dia ngecek saldo. Oh, saldo saya masih kurang 2 miliar. Nah, kurang 2 miliar. Muncul semangat yang tinggi, akhirnya berusaha. Nah, usahanya dia itu akhirnya diiyakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia punya semangat yang tinggi yang luar biasa. Sehingga seakan-akan uang itu datang dengan sendirinya. Ambil aku. Kenapa? Karena semangatnya sudah membuka jalan. Nah, ini kadang enggak. Orang semangatnya loyo. Himmahnya loyo. Ini urusan dunia. Urusan akhirat. Walaupun dunianya tadi untuk akhirat ya, mungkin untuk menyenangkan orang tuanya, mungkin untuk menyenangkan gurunya,
mungkin untuk menyenangkan pamannya yang belum punya rumah, bibinya yang belum punya rumah. Tapi ada yang semangatnya itu akhirat. Misal pengen jadi wali Allah. Saya pengen jadi wali Allah. Ini banyak orang soleh meninggal dunia. Saya harus bisa menggantikan mereka semua. Semangatnya tinggi. Begitu semangatnya tinggi, maka dia akan mengejar itu apa yang dia inginkan. Dan semuanya jadi mudah. Yang dulunya tahajud susah, tiba-tiba tahajud mudah. Yang dulunya qiraatul Quran susah, tiba-tiba qiraatul Quran jadi mudah. Yang dulunya itu baca sholawat berat, tiba-tiba baca sholawatmu mudah. Yang dulunya baca zikir banyak gak mampu, tiba-tiba baca zikirmu mudah. Itu dengan apa? Himmahnya, semangatnya itu akhirnya mengantarkan dia pada tujuannya. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Semua dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada orang lihat saldonya, mau jadi wali lihat saldo, mundur. Maksudnya saldo amal ya, tadi kan saldo duit. Mau jadi wali lihat, waduh, lawang saya ini mabuk belum berhenti. Masih suka mabuk-mabukan, mana mungkin jadi wali. Coret, dah terima, memang saya model begini. Naudzubillah min dzalik. Enggak boleh seperti itu. Ya, kemudian lihat lagi, wah, masa lampau saya kelam. Susah saya ini mau jadi orang soleh. Oh, lingkungan saya juga enggak soleh, lingkungan salah. Saya ini hidup di lingkungan yang salah. Dengan teman-teman yang bukan ahli sholat, bukan ahli zikir. Teman-teman saya orang lupa semua, orang lalai. Dan saya susah meninggalkan mereka semua. Gak mungkin saya bisa jadi wali Allah. Ini kalau model begini, ini semangat kita. Ketika kita punya banyak dosa, maka kita gak akan mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita gak akan pernah bisa berubah menjadi manusia yang benar dan baik menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi, kalau kita pengen jadi wali Allah, maka yang kita lihat adalah yang bisa menjadikan kita wali Allah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa menjadikan kita kekasih Allah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sarananya apa? Langsung ke situ. Semangatnya amal soleh. Amal soleh akan saya tingkatkan. Walaupun saya punya banyak dosa, saya punya Allah yang maha pengampun. Walaupun saya ini bejat, Allah bisa merubah kita, saya menjadi orang yang taat seketika. Banyak contohnya. Dalam Al-Quran, tukang-tukang sihir yang melawan Nabi Musa alaihi salam. Puluhan ribu tukang sihir. Dalam riwayat dikatakan 70.000 tukang sihir. Sebelumnya itu menyihir Nabi Musa alaihissalam. Maka menit berikutnya semua sujud di hadapan Allah Ta'ala. Menjadi pengikut Nabi Musa yang luar biasa. Dan semuanya jadi wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah maha mampu untuk merubah saya yang bejat menjadi ahli taat. Gak ada yang gak bisa. Ya kalau kita memang sudah punya tujuan yang betul dan semangat yang luar biasa. Ini dalam urusan akhirat. Makanya himmah ini penting. Himmatur rijal taqla'ul jibal. Yang jadi masalah kalau kita nggak punya himmah, loyo. Sudahlah, gini deh pangkatnya begini. Mau suruh ngapalkan Aqidatul Awam, wah saya ini otak lemot, mana mungkin bisa hafal. Waduh, udah saya nggak mungkin. Akhirnya apa? Nggak mau ngapalin. Yang ada cuman ngecek handphonenya, baca WA, balas WA orang, cari berita, waktunya disia-siakan, ngelamunnya banyak, dan lain sebagainya. Orangnya ada, hadir nih. Ya, kita-kita ini mungkin orangnya hadir. Ya mungkin yang lagi nonton nih, ya suruh ngapalin juz amma, suruh ngapalin surat Wadduha, suruh ngapalin ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW. Himmahnya nggak ada. Dulu di Hadramut ada satu orang di Yaman sana, satu orang hidupnya susah, umurnya 60 tahun lebih. Ya, memang waktu itu ekonomi yang masih susah-susahnya. Disarankan sama keluarganya, karena keluarganya juga orang susah semua. Ini kamu kalau pindah ke India, nanti kamu bisa kerja di sana. Di sini nggak ada pekerjaan. Maka berangkat dia ke India untuk bekerja. Sampai di India setiap melamar pekerjaan ditanya, lah kamu mau kerja apa? Jadi petani. Ya punya perlengkapan enggak untuk cocok tanam? Enggak punya, enggak bisa. Harus punya modal di sini. Mau dia ngelamar di kerajaan, pengen jadi tentara, prajurit. Sama kerajaan ditolak. Kenapa? Umur muda terlampau tua, 60 tahun, masa pensiun. Nah, sudah enggak ada yang mau terima dia kerja. Akhirnya dia dikasih tahu, di situ ada pesantren. Yang tinggal di situ gratis, dikasih makan, dikasih minum, dikasih tempat, yang penting mau belajar. Nah dia ini pergi ke India, yang penting untuk apa? Menyambung nyawa, bisa menafkahi dirinya sendiri, nggak jadi beban pada orang lain. Akhirnya tinggal di pesantren itu diterima, tapi syaratnya satu, di pesantren itu harus mau belajar. Harus mau belajar. Apa yang terjadi? Dia pun belajar usia 60 tahun, belum bisa alif, ba, ta, nggak tahu.
Ummi. Nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Ummi. Maka saat itu dia belajar, anak-anak kecil itu suka yang ikut belajar sama dia, playgroup gitu kan ya. Anak-anak kecil mencemooh, meledek. Umur 60 tahun belum bisa ngaji. Kadang-kadang lagi baca alif, ba, ta, di belakang dicitak sama anak-anak kecil gitu, dikerjain gitu ya, dikerjain. Apa yang terjadi? Karena semangatnya yang luar biasa, dalam waktu 1 tahun, hafalan hadisnya sama dengan hafalan gurunya. Menghafalkan lebih dari 100.000 hadis. Dan dia hafal Al-Quran. Gak lama kemudian gurunya sakit dan mau meninggal, guru pesantren tersebut. Apa kata gurunya saat ditanya sama murid-murid seniornya, siapa nanti yang menggantikan engkau wahai guru untuk ngurus pesantren ini? Jawabannya adalah dia. Muridnya yang umurnya 60 tahun lah lebih. Sama Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan menghafal, diberi kemudahan memahami karena punya himmah yang luar biasa. Nah, kendati demikian, jangan sombong. Oh, himmah saya kuat, mesti hafal saya. Himmah saya tinggi. Oh, itu pasti tercapai itu rumah ini. Himmah saya luar biasa. Oh, saya pasti bisa begini. Nanti dulu. Semua itu gak akan bisa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah ta'ala. Tukang sihir mau nyihir, oh pasti kena. Gak bisa. Semua itu harus dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat yang tersihir itu jadi ujian. Makanya tidak akan bisa sihir kena pada seseorang kecuali kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin Anda, saya, kita bisa mencapai tujuan walaupun himmahnya luar biasa kecuali kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan oleh Ibn Athaillah Al-Iskandari rahimahullah, sawabikul himam la takhriku aswarul agdar. Semangat-semangat yang menggebu-gebu, yang tinggi, yang hebat, semangatnya orang-orang besar itu tidak akan bisa menembus benteng-benteng takdir. Takdir Allah itu pasti akan terjadi sehebat apapun ya manusia menghindari, sehebat apapun manusia itu berusaha untuk mencelakai. Yang terjadi adalah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, qadha'nya Allah Subhanahu wa ta'ala, ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ ada pelajaran 2 hal yang penting. 1, jangan sombong, yang kedua jangan putus asa. Putus asa bagaimana? Udah semangatnya tinggi, usahanya tinggi, gagal. Terus mengatakan, wah sudah semangat saya tinggi, usaha tinggi, ternyata gagal juga. Ternyata gagal juga. Jadi buat apa saya memupuk semangat yang tinggi? Salah. Jawabannya begini, saya udah usaha, saya udah maksimal, semangat saya udah hebat, ternyata gagal. Berarti memang takdirnya begini. Takdirnya begini, maka saya akan berjuang lagi, saya akan berusaha lagi. Insya Allah yang kedua kali tidak akan gagal. Kalau gagal, takdirnya begini. Ya sudah terjadi kok, namanya takdir. Takdirnya seperti ini. Seperti orang nyupir. Ahli nyupir. Ya, lintas antar pulau, antar provinsi ya, mungkin antar negara. Gak pernah nyerempet. Gak pernah nyerempet apalagi nabrak. Diserempet pun gak pernah. Perjalanan jauh dia melintasi pulau Jawa. Gak ada satupun yang tergores di mobilnya. Tapi begitu dia parkir dengan ketelitian yang luar biasa, ya, apa yang terjadi? Nabrak dia. Dia nyenggol. Nah, ini apa kurang teliti? Enggak, dia udah teliti. Tapi apa? Takdirnya nabraknya di situ. Ya, nabraknya di situ. Enggak boleh hatinya kemudian hancur, dia kemudian putus asa dan lain sebagainya, trauma dan lain sebagainya. Dia harus kemudian berusaha. Besok saya harus lebih baik. Nanti harus lebih baik. Tadi takdirnya memang seperti itu. Nah, ini manfaat. Kalau kita tahu ilmu yang demikian, maka hidup ini akan selalu optimis dan tidak ada sombong. Gak akan pesimis, gak akan mudah putus asa, tidak akan sombong. Yang ada adalah berusaha dan berusaha dan berusaha dan berusaha, berjuang dan berjuang dan berjuang, bangkit dan bangkit dan bangkit, dan tidak pernah menyandarkan pada dirinya sendiri, selalu mengatakan bantu aku ya Allah, tolong aku ya Allah, dan seterusnya. Nah, kita kalau punya himmah semangat, jangan nanggung. Himmah itu yang sabik, himmahnya yang tinggi, himmahnya yang juara, himmahnya yang unggul. Itu ada satu Habib namanya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, ulama besar. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya rahimahullah ini, beliau dilaporin sama, lihat anaknya nulis. Dulu kalau nulis kan ada tempat tinta ya, tempat tinta kecil gitu. Dimasukkan, dicelupkan, nulis. Zaman dulu kan seperti itu ya, kurun waktu 100 tahun, 200 tahun yang lalu. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya rahimahullah lihat anaknya nulis pakai tempat tinta yang kecil.
Maka marah nih, ayahnya marah dalam didik anaknya ya. Kamu ini kalau punya semangat yang besar, yang tinggi, jangan kecil. Anaknya waktu itu belum paham maksudnya apa. Ayahnya ngambil gelas yang besar itu, gede gelasnya ditaruh, satu botol tinta itu dituangkan semua ke situ, kemudian mengatakan, kalau cari tempat jangan yang kecil, yang besar, besarkan semangatmu. Dilatih untuk besarkan semangat sampai kalau tempat yang besar gitu. Nah, nggak lama putrinya laporan, ayah, saya semalam mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, bahwasannya kata Nabi, penjahit yang biasa jahit pakaian kita itu waliullah. Ya, waliullah. Ayahnya pun mengatakan mimpimu benar. Ya, mimpimu benar. Berapa hari itu anak-anaknya main ke rumahnya penjahit tadi. Kenapa? Pengen ketemu waliullah. Nah, satu pagi ayahnya nyari, mana ini anaknya? Kok tidak ada semua ya? Tanya sama yang putri tadi, mana saudara-saudaramu? Pergi ke rumahnya penjahit tadi. Nah, kenapa? Nah, kata Rasulullah waliullah, dan ayah mengiyakan. Maka ayahnya manggil anak-anaknya, suruh pulang semua. Kalau kalian mau kumpul, jangan kumpul pilih wali yang levelnya masih di bawah. Wali itu levelnya macam-macam. Kalau mau kumpul tuh wali yang levelnya sangat tinggi, tuh kumpul sama beliau. Ya, pamanmu Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Ini wali yang pangkatnya luar biasa. Yaitu wali, saya kasih tahu biar kamu bisa menghormatinya. Penjahit itu wali biar kamu bisa menghargainya, biar kamu bisa mencintainya. Bukan kumpul sama penjahit tadi. Kalau cari yang sekalian pangkatnya paling tinggi. Jadi semangatnya disuruh cari yang gede-gede itu, yang besar. Ini urusan akhirat. Nah, urusan dunia juga begitu. Jangan urusan dunia ini sekarang semangatnya kecil-kecil. Udah ya, penting pokoknya bekas nggak apa-apa, Bib ya. Kalau nggak bisa beli yang baru ya beli yang bekas, Bib. Yang bekas yang murah-murah tahunnya agak lama gitu, yang penting bisa dipakai. Mental kok beli yang bekas yang tahun lama gitu. Mentalnya beli yang baru. Ya, yang bagus, misalnya begitu. Ya, baik itu kendaraan, baik itu rumah, baik itu pakaian. Semangatnya yang tinggi, bukan untuk apa-apa, bukan untuk cinta dunia, bukan untuk menyombongkan, tapi melatih himmah, melatih semangat. Nah, nanti biiznillah Allah akan mengiyakan itu. Lihat tuh keajaiban kekuatan hati manusia nih. Manusia ini makhluk yang Allah ciptakan, semua ciptaan Allah sempurna. Tapi ciptaan Allah yang dikatakan paling dahsyat ya, adalah manusia. Allah menciptakan manusia. Manusia ini punya hati yang Masya Allah, kekuatannya itu luar biasa. Cuman kita manusianya ini nggak mau pakai hati, maunya pakai yang di luar ini. Maunya pakai yang di sekitarnya ini, bergantung pada yang di sekitarnya, padahal di dalamnya ada kekuatan yang luar biasa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita biasa pakai kekuatan hati kita ini, maka yang di luar akan ikut. Jangan dibalik, kita ikut yang di luar, hatinya jadi lemah. Jadikan yang di luar ikut yang di dalam. Maka hatinya kuat, yang di luar semuanya akan ikut pada kita. Yang paham, yang nggak paham, jangan paham dulu ya. Jangan dipaksakan. Nah, insya Allah nanti kalau kita belajar terus akan semakin paham. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan sedikit penjelasan dari hikmah yang ketiga. Kitab Al-Hikam Ibn Athaillah Al-Iskandari rahimahullah, manfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya yang berbicara dan untuk Anda yang mendengarkan dan menyaksikan dimanapun dan kapanpun berada. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang mendapatkan keimanan yang langgeng sampai akhir usia, kesehatan yang langgeng untuk taat pada Allah Ta'ala, rezeki yang berlimpah ruah yang datang dari segala arah tanpa susah payah, rezeki yang mengantarkan kita kepada jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang mendapatkan ilmu ladunni dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang manfaat dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allah